Kembali. Ini teman-teman siswa-siswa sudah sangat merindukan tambahan-tambahan wawasan dari ibu-ibu guru BK yang hebat-hebat. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Ini saya mulai presentasinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Ketemu saya Bu Endah Setianingsih. Gimana kabarnya pagi hari ini? Baik? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Iya. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang sakit atau izin? Semua masuk ya? Sepertinya hari ini nihil masuk semua. Oh ya, nihil semua masuk, ya Pak. Bu. Nihil semua ya Budi. Terima kasih. Ya. Baiklah, pada kegiatan kita hari ini Ibu akan membahas sedikit tentang hal yang baru tren saat ini, yaitu wabah virus corona yang saat ini lagi marak, yang sudah menelan banyak korban di sini. Tapi sebelum kita masuk ke materi ini, terlebih dahulu Ibu akan men-share tentang ini ya, COVID-19. Tujuan kita mengulas tentang COVID-19 yaitu saya berharap kalian bisa melaksanakan dan menjalankan protokol kesehatan, stay at home agar terhindar dari bahaya COVID-19. Tujuan khususnya, kalian bisa menganalisis berbagai pengertian COVID-19, menunjukkan menjalankan protokol kesehatan dan stay at home untuk menciptakan hidup yang sehat, kemudian mengembangkan kebiasaan untuk hidup bersih dan sehat. Gimana? Sudah siap untuk masuk ke materi kita? Siap, baik. Bu. Pada kegiatan ini, kita akan melakukan suatu cara untuk mengefektifkan kegiatan dengan metode cooperative learning melalui diskusi kelompok teknik jigsaw. Ibu akan jelaskan teknik jigsaw itu seperti apa. Yang pastinya Ibu harapkan kalian mengikuti kegiatan layanan ini dengan serius. Harapannya agar apa yang kita dapatkan dari diskusi ini nantinya dapat bermanfaat bagi diri kalian dan banyak orang. Untuk kegiatan ini akan kita laksanakan 45 menit atau 1 jam pelajaran. Sudah jelas sampai di sini ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Ibu akan men-share video. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit memberikan layanan informasi terkait dengan situasi dan kondisi saat ini. Mengingat saat ini sedang dalam masa sulit lantaran adanya virus COVID-19 yang sangat meresahkan. Eits, tapi jangan khawatir, dalam video ini kita bisa belajar untuk mengetahui apa itu virus COVID-19 agar teman-teman tidak salah persepsi mengenai virus ini. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus yang sebelumnya tidak dikenal yang terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok. Gejala COVID-19. Ingat, jangan terlalu panik dengan adanya COVID-19 ini. Secara umum, hanya ada 3 gejala seseorang terinfeksi virus COVID-19. Yang pertama, demam.
suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk. Yang ketiga, sesak napas. Gejala ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus. Penyebaran COVID-19. Menurut WHO, COVID-19 menular melalui orang yang terinfeksi virus corona atau COVID-19. Virus ini dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi bersin atau batuk. Misalnya, orang yang terinfeksi. Ketika orang yang terinfeksi ini bersin dan tetesan tersebut mendarat di benda atau di permukaan, lalu disentuh oleh orang yang sehat, maka orang yang sehat kemungkinan terpapar virus atau udara orang yang bersin tersebut. Dihirup orang yang sehat juga kemungkinan terpapar. Lalu, bagaimana cara menghindari COVID-19 ini? Meskipun COVID-19 tidak terlihat, tetapi kita dapat menghindarinya. Ada beberapa cara untuk menghindarinya. Yang pertama, social distancing atau jaga jarak. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, jaga barang untuk selalu bersih. Yang keempat, jangan menyentuh mulut dan mata. Cukup sekian pemaparan singkat mengenai virus COVID-19 ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. See you next time. Masuk ke subtopik diskusinya pada pagi hari ini. Subtopik diskusinya nanti akan kita bagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan yang akan kita lakukan sesuai dengan teknik jigsaw tadi. Kelompok akan kita bagi menjadi 4, di mana kelompok 1, 2, dan 3 adalah kelompok asal dan kelompok 4 adalah kelompok ahli. Setiap kelompok itu nanti akan membahas tentang pengertian COVID-19, gejala infeksi coronavirus, pencegahan infeksi coronavirus, perawatan infeksi coronavirus. Nah, ini pembagian kelompoknya. Kemudian, setiap kelompok akan mendapatkan tugas membaca dan memahami materi yang berbeda-beda per submaterinya. Setiap kelompok mengirimkan anggota ke kelompok lain untuk menyampaikan apa yang telah mereka pelajari dalam kelompok. Setelah selesai, harus presentasi masing-masing waktunya 10 menit, dan yang lain dipersilakan untuk bertanya dan menanggapi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kalau kalian sudah siap, untuk kelompoknya bisa raise hand. Kalau sudah ketemu dengan kelompoknya, untuk pembagian kelompok nanti kita sesuaikan dengan presensi. Absen 1 sampai dengan 9 itu kelompok 1, kelompok 9 sampai dengan kelompok 18 itu kelompok 2 dan seterusnya. Sampai di sini paham? Kalau sudah paham, silakan mencari kelompoknya untuk mengerjakan tugasnya. Wah, kok ini kok sepi sekali. Halo. Sampai Bu. Hai Bu. Hai. Ya udah biar rame seperti biasa ya, biar semangat. Nanti kalau Ibu bilang SMAN Karangpandan, kalian jawab bravo ya. SMAN Karangpandan. Bravo. Sekali lagi kurang semangat. Bravo. SMAN Karangpandan. Bravo. Ya udah, silahkan mengerjakan, waktunya 10 menit dari sekarang ya. Nanti kalau sudah selesai, biar bisa langsung japri ke Ibu. Baik, ini tadi sudah ada yang japri ke Ibu. Untuk kelompok 1, Laziza dan Mbak Faluki. Kemudian kelompok 2 ada Mbak Yosi sama Mas Iqbal. Kelompok 3-nya ada Pak Budi sama Mas
Mas Budi sama Mbak Septi, kemudian ada Mbak Riau sama Mbak Fazri untuk kelompok 4. Kalau sudah siap, kalian bisa kembali ke kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan, bisa di-share paparannya di sini kalau sudah selesai. Saya ya, Bu. Ya, silakan Mbak Valupi. Sudah kelihatan belum, Bu? Belum, sudah kelihatan. Kurang Ya, silakan. digedein. Sudah besar sedikit. Oh iya. Itu kan tadi saya tentang corona. Apa itu pengertian corona? Corona itu sekelompok virus yang menyebabkan penyakit. Biasanya batuk pilek biasa hingga penyakit yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS yang kayak di Mesir itu dulu loh Bu, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Terus jenis virus corona yang baru ditemukan ini menyebabkan penyakit virus namanya COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru ditemukan. Ini adalah virus baru dan penyakit yang baru dikenal setelah terjadinya wabah di Wuhan atau Wuhan di Tiongkok pada bulan Desember 2019 kemarin. Terus apa gejalanya COVID? Gejalanya itu demam, kelelahan, sama batuk kering. Ada juga yang sampai nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Terus kemarin itu ada juga berita kalau kehilangan indera perasa itu, nggak bisa mencium bau. Terus, nah karena COVID itu bahaya, orang lanjut usia, orang tua, dan orang yang memiliki masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung atau diabetes, lebih rentan mengalami sakit yang lebih serius. Soalnya mereka kan udah sakit, terus tambah COVID, pasti jadi tambah bahaya. Orang yang mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas sebaiknya mencari pertolongan medis segera. Gitu, Bu. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1 presentasinya. Kita presentasi dulu semua ya, nanti baru kita buka sesi pertanyaan maupun saran atau tambahan di akhir presentasi. Silakan kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Kelompok 2 ada Mbak Yosi sama Mas Iqbal. Siapa yang mau presentasi? Lebih ke yang pertama, apa yang dimaksud dengan COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Virus dan penyakit ini baru diketahui setelah wabah ini menjangkau Wuhan, Tiongkok pada tahun 2019 di bulan Desember. Kemudian yang kedua, apa saja gejala COVID-19? Gejala COVID yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Pada beberapa orang juga ditemukan gejala seperti nyeri, kemudian hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Kemudian yang berikutnya, lakukan tindakan pencegahan harian secara serius. Di sini yang harus dilakukan adalah mencuci tangan, mengisolasi diri saat sakit, dan rajin membersihkan dengan desinfektan. Dapat membantu memperlambat penyebaran virus. Kemudian yang berikutnya, perawatan dari seseorang setelah terpapar COVID-19. Tindakan yang harus dilakukan adalah hubungi layanan kesehatan, taati pelacakan protokol kesehatan, kontak selama masa karantina. Ya, selama. Pastikan ventilasi ruangan selalu baik dan amati diri sendiri. Mungkin itu saja, Bu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Ya, terima kasih Mbak Yosi. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 untuk presentasinya. Selanjutnya kelompok 3 dari Mas Budi sama Mbak Septi. Silahkan siapa yang mau berpresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi memaparkan. wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya kelompok 3 akan menjelaskan, coba menjelaskan tentang coronavirus ya. Apa sih itu virus corona? Virus corona adalah sekelompok besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari batuk, pilek. Nah, biasanya hingga penyakit yang lebih serius seperti apa itu tulisannya ya, bisa dibaca ya kan. Kemudian di sini itu biasa gejala itu bermacam-macam ya. Contohnya ini untuk demam sendiri ya. Untuk demam sendiri gejala-gejala ini biasanya ringan dari mulai secara bertahap. Kemudian batuk, ada sesak nafas dan kelelahan. Di sini diterangkan, carilah sarana medis jika Anda memiliki gejala atau pernah melakukan kontak dekat dengan seseorang yang diketahui memiliki atau terkena COVID-19 atau tinggal di daerah tempat terjadinya penyebaran virus atau lebih dikenal mungkin zona-zona merah seperti itu ya. Di slide keempat, mari bisa kita laksanakan bareng-bareng ya teman-teman. Selalu jaga jarak ya, selalu cuci tangan Anda secara rutin, tentunya dengan air dan sabun ya, bukan dengan yang lain. Selalu jaga jarak, aman, kenakan masker, jangan kenakan masker ya, jangan sentuh mata ya, kucek-kucek, nah bahasa gaulnya, hidung atau mulut Anda. Jika demam, batuk atau kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis ya, bukan cari dukun teman-teman. Nah, selanjutnya ya, ini ada perawatan. Kenapa N-nya apa di bawah ya kan, karena dia terhubung. Hubungi layanan kesehatan, taati prosedur pelacakan kontak selama masa 14 hari. Jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain ya, bila perlu ditambahin jadi 2 meter. Nah, cuci tangan Anda secara rutin, gunakan ruang yang terpisah, pastikan ventilasi ruang selalu, amati diri sendiri. Mungkin seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih Mas Budi. Berikan aplaus tepuk tangan buat kelompok 4. Sudah kelihatan belum, Bu? Oh, sudah, Bu. Sudah, Mbak. Oh, oke, berarti Fajri ya, Bu. Ya, berarti Mbak Fajri, silahkan. Ini saya akan menjelaskan tentang COVID-19 dari kelompok 4. Ini COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru ditemukan. Ini adalah virus baru dan penyakit yang baru dikenal setelah terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Gejala virus corona: demam, batuk, sesak nafas, dan kelelahan. Gejala-gejala ini biasanya ringan dan mulai secara bertahap. Carilah saran medis jika Anda memiliki gejala, pernah melakukan kontak dengan seseorang yang diketahui memiliki COVID-19, atau tinggal di daerah tempat terjadinya penyebaran virus. Gejala-gejala ini biasanya muncul 2-14 hari setelah paparan. Pencegahannya, cuci tangan Anda secara rutin, selalu jaga jarak aman, kenakan masker, jangan sentuh mata, hidung, mulut Anda. Jika demam, batuk, atau kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis. Perawatannya, hubungi layanan kesehatan, taati prosedur pelacakan kontak, karantina selama 14 hari, jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, cuci tangan Anda secara rutin,
Gunakan ruangan yang terpisah. Pastikan ventilasi ruangan selalu baik. Amati diri Anda sendiri. Ya, terima kasih. Akhirnya dari Presentasi dari kelompok 4. empat Terima ya. kasih. Dari kelompok 4 akhirnya semua sudah bisa presentasi. Sekarang silakan bagi yang mau bertanya, saya persilahkan untuk bertanya pada kelompok yang mana, tapi satu pertanyaan saja ya karena waktunya terbatas. Silakan. Mungkin dari kelompok berapa ini? Oh ya, dari kelompok 3, silakan Mas Budi bertanya. Ke kelompok berapa? Iya Bu, saya ada saudara ya, saudara dekat banget malah. Itu OTG Bu. Nah, barangkali Ibu punya saran-saran Bu, apa yang harus saya lakukan? Kan itu bisa jadi perasaan tersendiri ya. OTG mau ngomong melarang tapi nanti disangka menggurui, itu menurut Ibu seperti apa Bu? Baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Budi. Silakan dari kelompok mana yang mau menjawab? Silakan mungkin dari kelompok 1, Mbak Aziza atau Saya coba jawab ya, Mbak Bu. Faluki. Ya, silakan Mbak Faluki. Kalau OTG mungkin itu Bu, kan saya juga dulu punya tetangga yang OTG gitu. Terus dia itu sering, bahkan dia isolasi. Terus habis itu dia sering berjemur kalau pagi-pagi. Terus kan dia nggak bisa kemana-mana. Jadi ketua RT itu koordinir tetangga-tetangga yang lain buat ngasih makanan. Ada makanan yang mentah, ada makanan yang udah mateng kayak gitu. Jadi ya isolasi, berjemur, terus makan yang bergizi gitu. Kalau bisa ya dikoordinir kayak Pak RT saya itu, terus ngasih vitamin-vitamin gitu. Isolasinya 2 minggu, terus kalau misalkan udah 2 minggu, mereka itu swab lagi, udah positif, udah negatif apa masih positif gitu. Ya, terima kasih Mbak Faluki. Dari apa yang sudah kita kerjakan pada hari ini, teknik diskusi kelompoknya, mungkin dari kalian semua ada yang mau menyimpulkan dari pembahasan kita pagi hari ini tentang bahaya COVID-19. Silakan, mungkin Laziza mau menyimpulkan? Iya Bu, intinya pada saat pandemi ini kita harus bisa mendisiplinkan diri kita sendiri demi keselamatan kita dan untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai karena kita yang abai, kita yang lalai, tetapi orang lain juga kena imbasnya. Mungkin itu saja Ibu. Ya, terima kasih Mbak Laziza. Baik, kegiatan pada pagi hari ini akan Ibu simpulkan. Di sini kesimpulannya, untuk menghindari bahaya COVID-19, yang pertama adalah jalankan prokes atau protokol kesehatan dengan sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering kita gunakan. Tutup hidung, mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Ingat, kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran nafas. Konsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang terakhir adalah jalankan, stay at home, jauhi kerumunan, tetap di rumah. Kenapa? Yang penting kalian sehat. Keselamatan kita di atas semuanya. Baik, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Sudah kita simpulkan. Nanti kalian tugas presentasinya bisa diunggah di link classroom-nya. Ini sudah ada linknya. Kemudian ada tugas individunya juga sudah ada linknya. Nanti bisa langsung mengisi waktunya nanti sampai jam 4 sore. Nah, mungkin
dari Ibu itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih sekali dan terima kasih untuk kerjasamanya kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dan juga orang lain. Mari kita lakukan hal yang kecil tetapi bermanfaat yang luar biasa untuk kita semuanya. Aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Sebelum acara kita akhiri atau kegiatan kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nanti kalau masih ada butuh bimbingan atau pelayanan, bisa cari Ibu di ruang bimbingan konseling atau via Japri ya. Ibu akan siap melayani kalian. Terima kasih waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi minggu depan dengan topik yang lebih menarik lagi. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Enda. Sama. Iya, luar biasa sekali Ibu Enda Setianingsih. Ini tampilannya sangat mengasihkan ya. Pengucapan komunikasinya juga nyaman untuk didengarkan. Oke, silakan untuk tim observer bisa menyampaikan dahulu masukannya atau mungkin koreksinya. Pak, Silakan. pertama. Monggo Bu Ririn. Oke. Untuk Bu Enda, sudah bagus nih Bu, sudah runtut dari pertama, dari pembukaan, konsepsi, sudah runtut sekali, sudah bagus. Terus siswanya juga aktif mengikuti, terus tenang menghadapi trouble, walaupun trouble sedikit cara menguasai keadaan. Masukan sedikit untuk mungkin sebelum ada untuk kelompok-kelompok tadi, bisa anak-anak diberi sedikit pengetahuan ya tentang COVID atau apa yang lebih banyak. Kalau sedikit kayaknya tadi untuk anak-anak lebih mengetahui. Ya, itu sebenarnya pengetahuannya di video tadi, tapi videonya nggak bisa diputar. Mohon maaf. Iya. Kesimpulannya juga sudah bagus, dari siswanya juga sudah ada, terus dari Bu Endanya juga sudah. Saja Pak dari saya. Terima kasih Bu Rini masukannya. Selanjutnya, monggo. Opsi yang kedua. Saya Pak, saya hanya menambahkan sedikit, hampir sama dengan Bu Ririn tadi. Keseluruhannya sih sudah bagus, sudah menarik ya. Hanya saja poin penting di sini mungkin ya, karena ini tadi saya lihat kan waktunya masih ada sisa waktu kurang lebih berapa ya? 7 menitan atau gimana. Mungkin kan maksudnya Bu Enda untuk menampilkan video tadi, tapi karena videonya trouble, jadi mungkin sisa waktu itu bisa dialihkan misalnya jadi sesi tanya jawab atau apa, untuk mengulur waktu sedikit saja. Itu aja sih masukan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rosa. Masukannya luar biasa. Monggo selanjutnya Ibu untuk bisa mereview. Terima kasih Pak Heri. Untuk Bu Indah, selama pengamatan kami mengamati dari pendahuluan inti sampai dengan penutup itu memang sudah runtut sekali ya. Cuman di awal pada saat Bu Indah tadi menayangkan video yang secara tidak sengaja itu ada gangguan yang kita tidak buat, itu mestinya Bu Indah tidak bisa menyampaikan, namun kan Bu Indah sebelumnya sudah tahu isi video itu apa. Alangkah baiknya mungkin bisa disampaikan melalui komunikasi. Jadi peserta didik juga merasa tidak kecewa dengan tadi yang disampaikan videonya. Kemudian yang kedua, teknik pembelajaran kooperatif Jigsaw ini itu adalah teknik pembelajaran di mana siswa itu belajar dalam kelompok yang bertanggung jawab atas penugasan materi belajar yang tadi sudah ditugaskan kepada
peserta didik, lalu peserta didik mengajarkan bagian-bagian tersebut pada kelompok lain. Ini memang sangat bagus sekali ya. Siswa lebih aktif, lebih kooperatif, namun tadi juga ada kolaborator yang memberikan penilaian, ada sedikit dari Bu Indah untuk sedikit menyampaikan selama kelompok itu tadi sudah menyampaikan ya, jadi intinya itu materi apa yang harus ditekankan. Kemudian kesimpulan tadi sudah terlaksana baik oleh guru dan dari siswa, dan juga di sana sudah ada penguatan ya, di sana tadi sudah ada penguatan, kalimat-kalimat penguatan. Mungkin tindak lanjutnya tadi disampaikan apa ya, saya kok kurang paham, artinya apakah dilanjut dengan materi yang lain atau masuk ke mungkin bisa disampaikan Bu Indah setelah menyampaikan materi ini. Setiap saat Bu Indah tetap komunikasi, tetap selalu berkomunikasi selalu tentang keadaan peserta didik di masa pandemi ini yang malah semakin kesini kok kayaknya belum ada perubahan ya. Jadi anak-anak semakin ada kekuatan bahwa gurunya pun memberikan perhatian yang lebih. Iya, maksudnya itu. Iya. Begitu Pak Heri dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah. Baik, terima kasih Bu Wahyu, masukannya luar biasa. Tadi saya lihat ini terkait dengan permasalahan kesehatan ya, permasalahan kesehatan, teknis-teknis SOP kesehatan di masa pandemi ya. Mungkin yang perlu diwaspadai Bapak Ibu dan masuk Bu Endah Setianingsih, seperti yang kemarin saya sampaikan pada sesi hari Senin kemarin, bahwa pengambilan materi atau pengambilan konten-konten materi ini seyogianya memang harus dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Suara saya masih bisa terdengar Bu Endah? Masih Bapak. Jadi yang perlu diwaspadai adalah pengambilan sumber-sumber kan terkait dengan SOP kesehatan, maka perlu kehati-hatian dalam mengambil sumber-sumber materi supaya materi itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan tidak menyesatkan siswa. Ya, jadi jangan asal comot-comot sumber, pemberi itu sumber-sumber yang secara prosedur itu malah sebenarnya tidak seperti itu gitu ya. Hanya ucapan-ucapan orang-orang yang mungkin malah beresiko terjadi kesalahan SOP, tapi malah kita jadikan sumber penyampaian kepada siswa. Ini nanti kan akan malah menyesatkan siswa ya. Ini menjadi kewaspadaan Bapak Ibu semuanya. Kemudian pengambilan teknik jigsaw ini sangat luar biasa ya Bu Endah. Ini sebuah keterampilan teknik-teknik diskusi yang luar biasa. Namun di dalam proses masa daring ini perlu ada modifikasi teknik jigsaw. Karena memang teknik jigsaw ini akan lebih efektif ketika dilakukan secara langsung. Tetapi ketika dilakukan dalam proses daring, maka dinamika di dalam proses jigsaw ini menjadi sedikit kurang bisa efektif, optimal, karena adanya mungkin jaringan-jaringan yang mengganggu proses diskusi itu sendiri ya. Kemudian masing-masing kelompok sudah bagus tadi menyampaikan itu, hanya permasalahan kelemahan dari
pemantauan Bu Endah di dalam kelompok-kelompok ini adalah di masing-masing memang seyogianya terpantau dinamikanya yang terjadi dengan sub-sub tema yang ada di masing-masing kelompok. Nah, karena memang ini prosesnya daring, akhirnya dinamika itu menjadi sulit bisa terpantau. Mungkin dari Bu Endah bisa punya strategi terobosan-terobosan untuk bisa memantau dinamika-dinamika di dalam masing-masing kelompok ini, sehingga sejauh mana mereka menggunakan proses diskusinya ini supaya bisa sesuai dengan tujuan di masing-masing kelompoknya. Begitu Bu Endah, saya sangat terkesan ini suaranya, kemudian tata bicaranya ini cukup membuat nyaman didengar, kemudian penjelasannya juga sangat runtut seperti yang disampaikan Bu Muji tadi, Bu Wahyu, maaf, dengan Bu Wahyu, sehingga siswa bisa paham dengan proses tahap demi tahapnya. Terima kasih, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Bu Endah Setianingsih. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, karena ini waktunya masih cukup longgar, masih jam 11, saya mohon kesepakatan dari Bu Wahyu, dari Bu Wahyu kemudian dengan Bapak Ibu yang lain, apakah akan bisa di